Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube saya, Silvi. Pada video ini saya akan membahas mengenai beberapa permasalahan yang menyebabkan gagalnya kenaikan pangkat PNS. Waduh, kecewa juga ya kalau kita sudah berusaha untuk melengkapi berbagai persyaratan kenaikan pangkat, tetapi berujung gagal. Jangan sampai karena masalah sepele yang dibiarkan hingga kita sendiri lupa akan masalah itu. Dan saat pengajuan usul kenaikan pangkat, justru hal ini yang membuat kita gagal. Nah, apa saja permasalahannya? Simak video ini sampai selesai ya. Sebelum saya membahasnya, bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya, agar selalu dapat informasi terbaru dari saya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kenaikan pangkat periode Oktober 2023 akan segera dibuka. Mengevaluasi usul kenaikan pangkat periode sebelumnya yaitu periode April 2023, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan usul kenaikan pangkat gagal. Berdasarkan evaluasi di salah satu daerah atau kabupaten pada usul kenaikan pangkat periode 1 April 2023 kemarin, sejumlah 462 usul masuk. Usul yang di ACC sejumlah 437. Jadi yang gagal atau batal sejumlah 25 usul. Dengan rincian usul masuk golongan 3D ke bawah sebanyak 370, yang di ACC sejumlah 352 dan yang batal 18. Kemudian untuk golongan 4A dan 4B, usul masuk sejumlah 71, yang di ACC 64 usul dan yang batal 7. Untuk yang terakhir golongan 4C, usul masuk sejumlah 21 usul di ACC seluruhnya, sehingga total keseluruhan usul masuk sejumlah 462. Yang di ACC sejumlah 437 dan yang batal di ACC sejumlah 25. Nah, permasalahan apa saja kira-kira yang menyebabkan batalnya usul kenaikan pangkat pada periode April 2023 ini? Ternyata yang pertama mengenai permasalahan SKP, dan yang kedua disebabkan oleh permasalahan lain. Untuk permasalahan mengenai SKP ini pastinya setiap ASN wajib membuatnya ya setiap tahun. Namun seringkali mungkin kita tidak menyadari kesalahan dari SKP ini yang tidak segera kita selesaikan akan berpengaruh pada batalnya usul kenaikan pangkat kita ke depannya. Permasalahan SKP atau sasaran kinerja pegawai. Yang pertama, belum melampirkan SKP tahun 2021 atau kedua SKP, karena syarat dari usul kenaikan pangkat ini adalah melampirkan SKP 2 tahun terakhir. Jadi dalam hal ini SKP tahun 2021 dan SKP tahun 2022 harus dilampirkan. Kemudian yang kedua, SKP atau capaian SKP atau PPK tidak terlampir atau terpotong. Nah, penting sekali memperhatikan file yang akan kita cetak maupun ketika kita scan ya. Pastikan semua terlampir dan tidak terpotong. Memang permasalahan yang seperti ini itu terlihat sepele, tetapi jika kita kurang teliti
Hal sepele ini bisa menyebabkan batalnya usul kenaikan pangkat kita. Kan sayang sekali ya, kita sudah susah-susah untuk mengumpulkan berkas, melengkapi semuanya, tetapi hanya karena kesalahan pada cetak ataupun file scan kita yang menjadikan kita gagal usul kenaikan pangkat ini. Kemudian, nilai capaian SKP dan PPK berbeda atau tidak sama atau tidak sinkron. Pada kesalahan ini sering sekali terjadi jika mungkin saat dulu mengerjakan SKP itu copy paste atau yang lainnya ya, dan kita tidak benar-benar meneliti kembali, atau mungkin ya memang kita sudah tahu tapi kita menyepelekan sehingga lupa, dan saat ada kepentingan untuk kenaikan pangkat seperti ini, nah kita gagal di nilai capaian SKP ini yang belum kita edit. Kemudian yang keempat, permasalahan SKP yang keempat, SKP 2021 masih menggunakan PP nomor 46 tahun 2011. Nah, permasalahan ini kita dituntut untuk mengetahui pentingnya update info seputar kepegawaian ASN, karena untuk SKP sendiri itu setiap tahun selalu berubah-ubah aturannya, jadi harus disesuaikan ya. Kita harus selalu update informasi agar kita tidak tertinggal. Kemudian permasalahan yang kelima, nilai SKP dan perilaku periode Januari sampai dengan Juni 2021 tidak ada atau belum terintegrasi. Nah, terkadang kita dalam mengerjakan SKP itu memang ya, kita ada typo, ada kekurangan, dan yang harusnya kita revisi itu kita tidak segera merevisi, jadinya lupa. Kemudian selanjutnya, nilai SKP dan perilaku di periode Juli sampai dengan Desember 2021 sesuai dengan PP nomor 30 ini masih kurang dari 90. Nah, untuk sesuai pada PP 30 ini kan tidak boleh kurang dari 90 ya nilainya. Nah, kita harus tahu dan penting untuk update info seperti ini biar kita tidak tertinggal. Kemudian untuk permasalahan SKP yang terakhir, yaitu ada aspek kepemimpinan bagi jabatan fungsional dan pelaksana itu tidak ada. Untuk nilai kepemimpinannya ini biasanya kalau tidak kepala, jabatannya kepala atau apa itu biasanya tidak ada ya, dikosongin. Jadi kesimpulannya untuk yang batal atau gagal usul kenaikan pangkat karena permasalahan mengenai SKP ini yaitu lebih ke permasalahan teknisnya. Kita dituntut untuk selalu update peraturan pemerintah terbaru, teliti dalam mengerjakan, dan dituntut untuk selalu belajar hal baru. Nah, ini penting sekali belajar hal baru agar kita tidak tertinggal berbagai perubahan yang ada. Kemudian untuk permasalahan yang lain yaitu selain SKP ini ya, yang pertama ada SK terakhir tidak ada. Kemudian SK jabatan, pelantikan, SPMT tidak ada. Kalau untuk yang tidak adanya file-file ini, permasalahan ketelitian saja ya. Kita harus teliti dalam menyiapkan berkas, kita harus membaca betul apa yang disyaratkan untuk
berkas-berkas yang harus dipersiapkan itu. Kadang kita tuh males membaca syarat-syarat untuk kenaikan pangkat itu, ini, itu. Kita tuh males kadang kalau untuk membaca sebuah pengumuman dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini tidak boleh ya, karena kita dituntut untuk selalu belajar agar tidak tertinggal dalam hal apapun. Kemudian, untuk permasalahan yang lain yaitu PAK, penilaian angka kredit. PAK baru tidak ada dan PAK harus asli. Atau nilai PAK lama ke yang baru itu tidak sinkron. Nah, ini untuk PAK khusus untuk jabatan fungsional. Kalau yang selain fungsional itu tidak ada PAK ya. Kemudian masalah selanjutnya, tidak ada pengembangan diri dan PI atau KI guru atau kurang atau tidak ada. Jadi sebagai seorang ASN kita dituntut untuk selalu berkompeten ya, mengembangkan diri. Pengembangan diri itu sangat penting dan gunanya untuk dilampirkan pada saat kita kenaikan pangkat seperti ini. Selanjutnya, untuk permasalahan lain yaitu SK kenaikan jenjang tidak ada. Selanjutnya ini yang penting sekali di zaman sekarang yaitu ijazah tidak linier. Nah, khusus untuk masalah ini mungkin di zaman-zaman dulu mungkin masih bisa. Tapi sekarang memang betul-betul diperhatikan. Ijazah yang kita miliki dengan jabatan yang kita sekarang itu harus ijazah itu harus linier ya. Tidak bisa kalau tidak linier. Kemudian masalah selanjutnya yaitu belum pencantuman gelar atau peningkatan pendidikan. Nah, ini bagi pendidikan yang sudah kita lalui. Misalnya kita setelah sekolah lagi dan kemudian lulus penyesuaian ijazah. Nah, ini jika kita sudah lulus PI, maka kita akan berhak mendapatkan SK pencantuman gelar. Nah, jika kita belum lulus penyesuaian ijazah, maka kita tidak berhak untuk mendapatkan SK pencantuman gelar atau peningkatan pendidikan kita belum diakui. Dan permasalahan terakhir yang lainnya yaitu terkena hukdis atau hukuman disiplin pegawai selama proses usul kenaikan pangkat. Jadi, jika kita ingin mengusulkan kenaikan pangkat, kita harus terbebas dari yang namanya terkena pelanggaran hukuman disiplin pegawai. Sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.